Oke, untuk anaknya yang namanya Maritza ya Bu ya. Ya, Oke, Bismillah. Jadi saya akan jelaskan sedikit dulu bagaimana fungsi dari TMA ini ya. Tennis mapping ini adalah bagian dari tools saja, assessment ya, kombinasi antara psikologi dan manajemen untuk bisa optimasi dari aktivitas-aktivitas yang selama ini pernah dilakukan oleh klien. Sehingga nanti kita combine terlihat mana bakat-bakat atau sifat-sifat yang produktif. Kemudian sifat-sifat produktif itu diikuti dengan action pada bidang manajemennya. Pada bidang manajemen dengan action-action yang produktifnya. Untuk oke. Mariza, saya akan jelaskan terkait dengan 34 tema bakat secara singkat. Saya akan describe ya, dia jelaskan satu persatu. Kemudian pada potensi sampai nanti kita diskusi ininya, bagaimana peta bakatnya, bagaimana 14 rancangan aktivitas produktifnya, kemudian personal strength statement dan potensialnya dari Mariza gitu ya. Bunda bisa buka halaman 12 itu ya. Itu Ya, sudah ada sudah. 34 tema bakat ya dari 1 sampai 34. 1 sampai 7 itu yang terkuat, kemudian 8 sampai 14 itu yang mendukung, dan 7 terbawah 28 sampai 34 itu yang lemah. Untuk terkuat ini memang banyak aktivitasnya atau tercermin dia memang selama ini banyak kegiatan di aktivitas sekitaran sifat-sifat produktif tersebut, dan dia easy enjoy gitu ya terkait dengan aktivitas itu. Kemudian yang mendukung juga cukup kuat, banyak aktivitas 3B-nya, banyak interaksi dengan banyak orang dengan berbagai macam interaksi, tapi 7 terbawah lemah memang tidak banyak aktivitas di situ gitu. Nah, untuk yang pertama deliberatif ya. Deliberatif ini kan yang sangat hati-hati. Gitu, Kak. Dia akan melihat dulu sebelum melompat. Bagaimana waspada ya, memilih gitu. Memang punya kebutuhan untuk ruang dan waktu yang cukup dan penilaian pada antisipasi yang bisa dilakukan. Maka perlu akses terhadap semua faktor. Bagaimana mengantisipasinya ya? Karena memang deliberatif ini terkesan tidak mau mengambil risiko gitu, apapun itu. Kalau bisa aman, kenapa cari tidak aman gitu ya. Dan akhirnya dianggap sulit untuk menerima inovasi karena memang inovasi itu rentan dengan risiko, baik itu kecil maupun besar. Maka orang-orang deliberatif kuat ya, memang hati-hati ini perlu melatih keterampilan khusus untuk mendukung dan mengantisipasi risiko lebih cepat. Gitu. Kemudian yang juga menjadi bakat kuatnya adalah futuristik ya, betul ya. Futuristik. Nah, futuristik ini orang yang memang sedang membayangkan masa depan, sedang berangan-angan dan tergambar gitu, menjadikan itu sebagai inspirasi terkait dengan masa depan, visi masa depannya. Bisa dikatakan sebagai seorang yang memang pemimpi dan visioner, gitu. Punya banyak pilihan kemungkinan situasi-situasi masa depan. Nah, ya harus diantisipasi memang akhirnya terkesan itu sebagai gambaran yang mengawang-awang, tidak realistis. Maka memang perlu melatih kemampuan yang membantu orang-orang futuristik kuat membuat rencana yang baik sehingga bisa direalisasikan. Membuka ruang bagi sumber informasi lain yang memang dapat membantu dan menjabarkan rencana kerja. Jadi step ahead-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya harus jelas. Gitu untuk orang-orang futuristik kuat. Kemudian yang berikutnya juga kuat nih responsibility ya, sangat bertanggung jawab, merasa berhutang kalau diberikan uh, sesuatu kewajiban atau tanggung jawab gitu ya pada dia, memang punya kebutuhan untuk bisa dipercaya utuh. Antisipasinya akhirnya akan sulit berkata tidak jika diberikan tugas, iya pasti. Karena dia bertanggung jawab, semuanya selesai, maka orang akan percaya sama orang-orang responsibility kuat, sehingga ya yaudah kalau saya sudah percaya saya berikan saja semua. Khawatirnya nanti dunia kerja ini semua tugas dikasih ke dia gitu.
Jadi harus bisa mengantisipasi berkata tidaknya bila diberikan tugas. Bagaimana cara mengembangkannya memang harus melatih kemampuan bekerja atau beraktivitas sesuai dengan jadwal waktu yang disepakati. Gitu. Atau jadwal rancang yang sesuai. Kalau di luar itu, mohon maaf, mungkin tidak bisa diganggu. Gitu ya. Kemudian analytical kuat ya. Senang angka, data, fakta, ya, teruji, masuk akal, realistis, dengan ukuran yang pasti, saintifik, punya kebutuhan ruang waktu untuk berpikir serta akses pada sumber data, ya, perlu mengantisipasi, menunggu kelengkapan data yang dapat melumpuhkan pengambilan keputusan. Itu harus diantisipasi. Bagaimana cara mengembangkan analytical kuat? Anda harus melatih keterampilan terkait bagaimana metodologis yang baik dalam mengambil dan mengolah data. Perlu juga belajar dari analis yang mumpuni. Jadi ngomong sama orang-orang analytical kuat tuh harus punya faktanya. Terjadi begini, terjadi begitu. Kemudian yang juga cukup kuat ini strategis ya. Di sini disebut strategis ya. Nomor 5 strategik. Ya, orang-orang strategik ini bisa membuat langkah-langkah, menentukan langkah terbaik, jalan terbaik, melihat garis besar, ya, menciptakan alternatif permasalahan, pilihan-pilihan dalam permasalahan. Nah, kebutuhannya helikopter view, gambaran menyeluruh, gitu. Mudah beralih mengambil jalan lain yang dikira lebih menghasilkan, memang gitu. Itu ya juga harus diantisipasi karena memang menyusun langkah kerja ini kan salah satu efek yang cukup bagus dalam mengenali pola-pola penyelesaian masalah. Kemudian yang juga kuat itu positivity ya, semangatnya luar biasa, antusiasmenya tinggi, orangnya positif, ramah, mudah tersenyum gitu ya. Membuat orang lain bersemangat, meningkatkan rasa percaya diri orang lain. Dia butuh ekspresi yang bebas apa adanya. Ya walaupun terkesannya seperti polos ya Bu. Ya memang butuh ruang percaya untuk membawa kehangatan kepada tim yang ada. Kemudian yang juga menjadi kuatnya fokus ya, orangnya punya tujuan yang jelas ya, ada kompas yang menentukan prioritas, menjalaninya, membuat koreksi untuk berada di jalur yang tetap ditentukan. Kalau nggak ada tujuan dia frustasi ya, semuanya harus ada setiap tahun, bulan, pekan gitu ya, bahkan harian yang harus dicapai. Menjaga semuanya tetap fokus pada tujuan. Kebutuhannya apa? Butuh target yang jelas. Butuh luasa bekerja pada target di satu waktu tertentu. Akhirnya apa yang harus diantisipasi? Pandangan jauh jangka panjang kadang menyulitkan dan dalam melihat menerima perubahan. Ya karena memang dia melihat apa yang sedang ada di depan gitu. Kadang-kadang yang langkah panjang memang akan menyulitkan, kecuali tadi kan juga didukung pada futuristik ya, bisa melihat itu. Jadi ini akan bercombine. Bagaimana menentukan langkah, memprioritaskan, oh ya sekarang saya fokus dulu pada ini, tidak mikirin yang lain. Karena strategi yang harus dilakukan ini, karena ini harus duluan daripada langkah berikutnya gitu. Itu akan saling tarik menarik nanti. Kemudian aktivator ya, maunya cepat bertindak. Kapan saya harus mulai? Bagaimana ini bisa diambil sekarang? Gitu. Butuh kebebasan bertindak spontan. Ya. Kadang-kadang akhir kebutuhannya juga mengurangi diskusi. Banyakin tindakan-tindakannya. Tapi ada yang harus diantisipasi, kadang-kadang menikmati spontanitas tinggi tanpa memikirkan konsekuensi. Ya udahlah, cepat dilakuin. Akhirnya begitu dilakukan, oh iya baru terlihat konsekuensinya. Ya mudah-mudahan sih dengan 7 ini bisa saling menguatkan ya, karena punya data, orang yang bertanggung jawab, ya bisa menentukan langkah-langkah ke depan, karena dia sudah punya apa capaian masa depan yang memang sudah terbayang. Hati-hati juga melangkah dengan data-data tersebut, dan dia juga fokus tapi cepat mau mengerjakan. Wah ini luar biasa nih, 7 bakat teratasnya. Tuh. Kemudian saya jelaskan juga yang mendukung ya, di sini ada restoratif, mau memperbaiki masalah ya, sedang memperbaiki masalah dari yang rusak sampai benar gitu ya.
mengembalikan kondisi menjadi normal kembali, ya kebutuhannya butuh ada masalah yang harus diperbaiki, leluasa menemukan memperbaiki masalah. Kadang-kadang harus diantisipasi hanya fokusnya pada masalah saja dan paling ahli dalam penilaian sebuah masalah. Karena tanpa sadar ya orang-orang restoratif yang cukup kuat ini juga memang keinginannya ya dia harus kembali segera kepada normal gitu. Bukan menyelesaikan masalahnya kadang-kadang gitu. Masalahnya dipikirin terus. Cara berkala atau kala permasalahan yang meningkat bertahap ya sebagai media latihan dan lihat gambaran besar. Apakah itu memang fungsionalnya perlu diperbaiki, urgent atau tidak sama sekali dengan dirinya. Adaptability juga cukup mendukung ya, respon terhadap perubahan yang dinamis, ya cukup fleksibel, ya memang punya kebutuhan fleksibel dan keluasan yang terbaik terkait pada rutinitas. Kadang-kadang akhirnya antisipasi cenderung tidak memikirkan situasi yang jauh, fokus pada saat ini, karena yang lagi dihadapi saat ini, maka perlu dikembangkan bidang aktivitas mana yang dinamis dengan perubahan cepat dan respon yang segera. Perlu berkayakan wawasan referensi. Terus competition senang juga untuk dibanding-bandingkan ya, mengukur dari kemajuan orang lain pada kemampuan diri, butuh pesaing ya, butuh semua dukungan untuk menang. Akhirnya yang harus diantisipasi adalah puas menjadi terbaik pada standar level kompetisi yang rendah gitu. Dan senang mengira perbandingan bahwa semuanya kalau orang dibanding-bandingin semuanya akan memotivasi dia gitu. Enggak juga, padahal itu hanya terjadi pada orang-orang yang kompetisinya kuat. Bagaimana cara pengembangannya? Ya, pilihlah level kompetisi yang memang sesuai. Kalau bisanya di level B, jangan naik ke level A. Karena nanti orang-orang kompetisi kuat, begitu banyak kalah atau dibanding-bandingkan yang kalah, dia frustasi biasanya. Butuh coach juga untuk memandu potensi dalam level kompetisi yang terkait. Communication ya, senang berkomunikasi, ya membangun keyakinan lewat komunikasi, ya menjelaskan topik sederhana jadi luar biasa, kebutuhannya audiens. Tapi kadang-kadang yang harus diantisipasi adalah semua dikomunikasikan, sehingga kadang-kadang hal tidak perlu uh, terkomunikasikan dengan tidak sengaja gitu. Padahal belum tentu itu dibutuhkan oleh orang lain. Maka perlu diantisipasi, pilih topik-topik komunikasi, bagaimana cara-cara komunikasi pada tingkat level yang berbeda, itu perlu dilakukan. Dan yang juga mendukung input ya Bu ya, input ini senang untuk bisa mengumpulkan barang di koleksi, di arsip, ya, apapun bentuknya. Memang akhirnya terkesan semuanya dikumpulin, kalau nggak dipilih-pilih itu harus diantisipasi tuh. Seringkali yang dikumpulkan dianggap oleh orang input lemah itu adalah sampah, oh nggak penting ya. Padahal menurut anak ini penting. Bagaimana cara mengembangkan input ini? Ya, menjaga relasi ya, untuk menyimpan berbagai macam jenis pengumpulan itu atau kontak, atau berlatih kelola sumber daya yang memang baik. Mulai dari merapikan sampai tumpukan-tumpukan sumber daya itu dipilah-pilah, memang penting atau tidak dalam jangka waktu tertentu. Ya mungkin itu untuk terkait dengan ini ya, kekuatan dan yang mendukung, mungkin bisa dijelaskan aja nanti seperti apa, bagaimana, apakah memang terlihat seperti itu untuk anaknya, mana yang paling kuat ya dari 1 sampai 7 ini mungkin, ataukah memang pernah terjadi kejadian apa, mungkin itu 5-10 menit cukup mungkin Bu. Silakan. Terima kasih Kak Frisa. Betul sih Kak yang tadi sudah disampaikan, memang anaknya tuh seperti itu gitu. Anaknya itu memang lama dalam membuat keputusan ya, karena memang ternyata dipikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir Ya, dulu, ya, hati-hati. Nah, terus kalau misalnya dengan kekuatan-kekuatan yang seperti ini, cocoknya nanti kuliahnya atau profesinya gimana, bagaimana Kak? hmm, jadi gini, dari yang kuat ini ya, Bun ya.
1 sampai 7 gitu ya. Kemudian 8 sampai 14 nanti akan refleksikan pada ini, pada apa? Pada aktivitasnya nanti. Contohnya bisa Bunda buka ini ya, pertama halaman 13 dulu untuk peta bakatnya. Kan dominan anaknya ada di sisi ini ya, thinking dan eh, reasoning ya kalau tidak salah. Thinking dan striving talents itu Striving. dominannya. Jadi memang sedang mempergunakan otak-otak ini ya. Otak kanannya juga lumayan aktif tuh. Sangat 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 ideal. Futuristic strategic gitu ya. Otak kiri analytic input. Striving talents yang terkait dengan keuletannya juga cukup banyak walaupun cukup banyak lemahnya. Nggak suka mengatur sesuatu, mengarrange sesuatu, merasa lemah lemah disiplin ya. Pengaturan waktu, konsistensinya juga dianggap semuanya sama. Dia juga cukup lemah. Achiever-nya semangat untuk bisa menggapai itu gitu ya. Dia memang bukan masalah nilainya harus berapa, tapi semangatnya yang untuk bisa mencapai itu tanpa eh, padam gitu. Belief-nya memang tidak sedang melayani orang lain gitu. Walaupun yang terkait dengan dirinya sendiri ini cukup banyak yang kuat nih, Steven Talent. Beberapa talent-talent influencing juga cukup mendukung ya, seperti activator competition, significance, ya, senang untuk bisa diakui, communication, relating talent juga positivity-nya sangat bagus ya, jadi bisa dipakai untuk bisa menyemangati. Memang dominannya banyak di thinking dan striving talents. Tipenya tipe worker ya. Untuk seperti ini ya dia akan memikirkan, kemudian dengan keuletannya dia akan membantu orang lain untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada gitu. Di satu sisi memang masih ada influencing talents ya untuk bisa ini kan memperlihatkan aktivitas-aktivitas influencingnya dengan kompetisi dia gitu ya sebagai workernya, dengan komunikasi dia, dengan cepat mengerjakan sesuatunya, dengan memang dia maunya senang untuk dilihat gitu, sehingga orang-orang akan oh iya ternyata si Marza ini memang bisa memperlihatkan hasil kerjanya dengan cukup baik gitu. Tuh, di mana kan jurusannya? Saya sih lihat ya lebih banyak di halaman 14 dan 15 ini. 14 ini adalah rekomendasi 14 aktivitas. Dari analyzing, mengurai, membedakan, memilah secara metodologi. Memang kuat analisanya. Membuat strategi, visioning ke depannya bagus. Membuat estimasi biaya, observing, memperhatikan sesuatu, reviewing, mengulas. Ya, namanya review berarti dari tulisan diulas, ditinjau, dari keadaan diulas, ditinjau gitu ya. Apa kelebihan kekurangannya, conceptualizing, membuat konsep, publicizing, memberitakan atau pengumuman, publikasi, ya, representing, berbicara atas pihak orang lain atau orang lain, transcribing, menulis kembali ringkasan, auditing, membuat pemeriksaan berulang, ya, investigating, melakukan penyelidikan, research, penelitian dan marketing, penyusunan strategi pemasaran. Nah, aktivitasnya nanti lebih banyak berdasarkan 17814 itu di sini. Gitu. Dari sini saya udah kebayang apa jurusan atau pekerjaan-pekerjaan memang butuh analisa, butuh strategis, jadi untuk bisnis manajemen marketing bagus, ya. Atau memang walaupun tidak banyak ideationnya ya di sini ya, tidak paling kuat, tapi secara GI di kanan nanti saya akan jelaskan ini. Ini mendukung sekali otak kanannya, ya. Jadi kita bisa lihat nanti ada di aktivitas-aktivitas ini. Oke, dari 14 aktivitas itu detailnya sebenarnya ada di sini ya pada cluster map, strength cluster. Udah lihat di sini ada yang namanya PSS di atas ya. Kelihatan kan? Ya, kelihatan. Nah, itu statement pengakuan. Yang kotak dalam itu namanya PSP. Itu potensi. Kalau potensi secara statistik dia eh, sadar tidak sadar memang mengakui, memang memang terbaca ya. Merah berarti sangat kuat, kuning cukup kuat, putih biasa saja, abu-abu cukup lemah dan hitam sangat lemah. Tapi kalau yang statement ya berarti pengakuan dia, kalau merah sangat kuat,
seperti tadi, kuning juga cukup kuat, putih biasa saja, abu-abu cukup lemah, dan hitam sangat lemah. Jadi kita harus lihat pekerjaan yang mana yang aktivitasnya dia ada koherensi, ada kesamaan antara baris dalam dengan baris luar, kotak dalam dan kotak luar. Contoh, anaknya sebenarnya punya potensi di ini analyzing-nya sangat kuat tadi. Dia nilai paling tinggi kan berdasarkan rekomendasi aktivitas. Ya dia senang dengan data, angka, fakta, di mana itu banyak. Di dunia ekonomi dia punya potensi, karena kan thinking nih di sini. Ada bookkeeping, programming, membuat program, akuntansi dan segala macam, budgeting, cashiering, costing, estimating. Hampir semuanya sangat kuat dan cukup kuat. Walaupun beberapa diakui, beberapa tidak. Analyzing dia tidak mengakui, kurang pede, atau tidak sadar bahwa dia itu sangat kuat. Tapi bookkeeping untuk bisa membuat pembukuan dia tahu dia cukup kuat. Berarti selama ini memang banyak yang buat aktivitas dikasih kepercayaan terkait uang gitu. Udah kamu atur sendiri gitu biasanya. Budgeting ya membuat budget dia secara potensi sangat cukup kuat. Tapi dia tidak mengakui bahwa dia itu bagus. Kemudian estimating, nah ini dia mengakui nih secara potensi sangat kuat, secara pengakuan dia juga sangat kuat. Ini bagus sekali gitu. Nah, dominansinya kalau di Mariza kan ada beberapa hal. Pertama yang saya lihat thinkingnya, reasoningnya R, ya, beberapa di elementary, tapi paling banyak memang generator idea. Kalau di Headman, ya ini kan ada sekitar 8 ya. Headman ini aktivitas yang di depan, menyuruh, memerintah, leader, yang memaksa. Kalau servicing ini yang melayani orang. GI ini idea ya, memang pakai banyak otak kanan. T ini technical, gitu. Elementary itu ya apa yang seharian, baik itu manajemen yang terkait dengan diri, internal dirinya, dan kebahasaan. Reasoning itu mencari sesuatu lebih dalam. Itu makanya ada audit, evaluate, inspect, investigate, review, verify, diagnose, identify, restore, price, observe, research, survey. Nah, memang mencari tahu lebih dalam. Biasa ada di hukum, ya itu ya jurusan-jurusan polisian, TNI atau apa gitu ya, memang mencari tahu. Banyak juga auditor, banyak juga di luar ekonomi juga banyak kegiatan-kegiatan itu. Kemudian thinking ini biasanya ada di ekonomi ya, atau memang research gitu. Ya memang nanti kombinasi dengan reasoning ya. Networking yang ada hubungannya dengan orang lain, membangun jaringan. Beberapa ada yang kuat, beberapa ada yang lemah. Tapi dominasi 3 teratas ini banyak di pengakuan saja, Bun. Contoh nih, di networkingnya ya, diakui pintar coaching, padahal potensinya tidak, gitu ya. Diakui bisa menggait, padahal secara potensi tidak. Dia hanya bisa memotivasi dan mengkonsultasikan. Gitu. Kemudian, pada pengakuannya bisa membangun hubungan dengan orang lain, one on one, relating, ya. Aktivitas membangun hubungan yang dalam, biasanya untuk marketing gitu, atau apa, selling, padahal dia lemah. Ini kan butuh strategi. Itu representing dia sangat kuat. Communicating cukup kuat, diakuinya sangat kuat. Entertaining cukup kuat, diakui sangat kuat gitu. Jadi cara melihatnya gitu. Brandingnya anaknya memang hanya ada pada ini ya, seorang analis yang bisa membuat langkah-langkah yang tepat dengan gambar masa depannya, kemudian berpikiran strategis dan penuh ide untuk menjelaskan sehingga menarik perhatian, menjadi menarik market, dan bisa mengembalikan segala sesuatu. Jadi pada bidang HR, R&D, ya R&D, ya yang punya masa depan, kemudian bisa mengkomunikasikan dengan baik sehingga sesuatu itu, bidang itu bisa kembali pada hal-hal yang memang normal gitu. Kalau secara teknik berarti kembali lagi berfungsi. Kalau dokter tuh berarti bisa juga sehat gitu ya, kurang lebih. Nah, paling pertanyaan saya simpel aja.
Di sini kan dominasi thinking, reasoning, GI ya. Beberapa ada di elementary, beberapa ada di networking. Kalau Hetman tidak banyak, servicing tidak banyak. Nah, dia ada minatnya kemana tuh anaknya? Sebenarnya sih minatnya ke kedokteran, Kak. Berarti bisa ya kalau dari yang tadi Kakak jelaskan, punya kemampuan ya untuk di Ya, kedokteran ya. Untuk bisa ya, bertahan di jurusan itu gitu. ya, betul, Menjalani sampai selesai berprofesi sebagai dokter. betul. Ya kan kalau dokter itu minimal kuat secara analisa data, fakta. Ya kalau nilai biologinya bagus gitu kan, dia bisa mempertahankan itu ya, biologi dan kimianya bagus, dia bisa opsional untuk bisa mempertahankan itu dengan bagus. Namanya kedokteran kan butuh konsistensi lebih yang harus sangat kuat gitu. Tadi konsistensi nomor berapa ya? Ya dia punya eh, apa, butuh 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 analytical yang bagus gitu ya secara bakat. Dia juga sangat hati-hati gitu ya. Dia juga merasa bertanggung jawab gitu ya. Sangat-sangat butuh restoratif juga, bisa membalikan keadaan seperti semula. Apalagi kalau ada bahan-bahan kedokteran yang misalnya bedah ada teliti harus tinggi, tiba-tiba ada yang tidak terlihat gitu ya. Dan bisa melakukan komunikasi yang bagus itu cukup mendukung. Dari aktivitasnya ya memang analyzing ya, kemudian apa yang cukup mendukung, yang sangat mendukung di situ analyzing sama researchnya paling gitu ya, paling besar. Tapi di sini kan safekeepingnya juga bagus ya, memastikan semua keadaan baik. Keamanannya itu dokter sangat butuh itu. Kemudian restoringnya di sini juga sangat bagus ya ternyata. Ada sih sebentar. Nah ini cukup mendukung ya, sebelah kiri nih ya, yang di sini gitu ya. Itu paling itu yang jadi dasarnya aja sih dari situ. Tapi nggak di teknik ya, Mon. Karena nggak banyak technical seperti hanya di ini aja di monitor safekeeping securing saja. Sama testing yang lain dia mengakuinya memang tidak banyak yang suka gitu. Jadi teknik murni juga kayaknya mungkin kurang bahagia nanti untuk ada di situ. Di situ seperti itu kurang lebih. Tahu kalau memang bisa saya sarankan ya pada aktivitas atau jurusan-jurusan yang terkait dengan apa dia maunya full di IPA atau IPS gitu. Di ekonomi juga sangat mungkin ya menjadi auditor, sangat luar biasa. Atau memang mau mengambil kombinasi GI-nya ya di bisnis gitu ya, bisnis manajemen, bisnis kreatif. Karena mampu membuat marketing, publicizing, membuat planning, membuat strategi gitu ya. Potensi visioningnya bagus, punya ide, bisa mensintesa, bisa membuat advertising. Tinggal ada tim yang bisa memimpin ya, dan terkait produknya nanti bisa di research sendiri. R&D pada beberapa bidang itu juga bagus. Tuh. Jadi memang yang terapan-terapan bagus banget tuh Bun, sebenarnya jurusan-jurusan yang ada di situ. Gitu. Oh iya Kalau iya iya. mungkin pernah ada informasi anaknya mau apa gitu. Jadi apa gitu alternatif lain. Ya baru bilang ke saya sih yang tadi itu Kak yang mau jadi dokter itu. Cuman mungkin berarti ada pilihan-pilihan lain ya, seperti bisnis gitu ya tadi ya Kak. Atau Ya, dia bagus ya, ya khususnya di ini ya bisnis kreatif, industri kreatif ya. industri kreatif. Ya Ah, ah. oke. Yang ada gabungan antara thinking dan reasoningnya gitu. Ya Industri ya. kreatif, kampus-kampus yang bisa menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan research gitu. Lewat identify itu memang menjadi seseorang yang banyak mencari tahu sesuatu di balik sesuatunya gitu. Auditor langsung kalau di bidang ekonomi atau bidang-bidang lain gitu ya yang bisa mengembalikan keadaannya seperti semula supaya sehat gitu. Banyak bidang sih, tapi memang pada bidang-bidang tertentu yang anaknya suka aja karena kan profesi itu nanti 30 tahun ke depan gitu. Jadi
Harapannya ya data science juga bisa kalian suka matematika terapan gitu ya. Karena kan dia akan Iya. butuh analisa, butuh membuat program, dia melihat data tuh seperti apa, terbayang, terinvestigasi dan terlihat makna data itu bagaimana, kemudian bisa merepresenting dan mengkomunikasikan ya data itu dengan bagus ya, dibuat ulang ya, kemudian itu bisa disampaikan dalam bentuk yang memang lebih menarik gitu. Memang tidak banyak terkait dengan yang bertemu orang langsung ya, lebih baik di balik layar. Itu Ya, kali, baik Kak. Bun. Kira-kira ada lagi? Cukup Kak, sepertinya kalau em, profesinya sudah tergambar dari kekuatan-kekuatan dia untuk menentukan jurusannya sih sudah lebih mudah ya dari Ya, Kak yang jelaskan. iya Bu. Jadi gini Bunda bisa nanti fokus ya. Kalaupun mau diskusi kembali, saya terbuka. Rekomendasi memang lebih banyak di thinking, reasoning sama generative idea. Bisa kombinasi semua, bisa salah satu, bisa salah dua gitu ya, satu dan dua gitu ya. Kemudian personal brandingnya lebih banyak di sini, di analis yang strategis, punya gambaran dan bisa membuat langkah-langkah serta mengembalikan keadaan. Tuh, jadi pada dunia bisnis ya, bisnis apakah industri kreatif tapi di HR-nya, di R&D-nya itu bagus banget gitu. R&D yang bisa research nanti ya secara data, secara angka. Jadi nggak ilmu murni, tapi ilmu-ilmu terapan seperti kayak tadi data science gitu ya. Kemudian Oh iya. ya jurusan memang marketing langsung, marketing di bidang tertentu gitu yang di balik layar tidak ketemu sama banyak orang, tapi mendata dan membuat research tentang marketingnya gitu, penyajian-penyajian datanya gitu. Fokusnya pada aktivitasnya aja Bu. Jadi sesuatu pekerjaan itu kan memang kita fokus kepada aktivitasnya. Di sini Iya. termasuk beruntung ya, Anda termasuk beruntung sudah banyak tahu, berarti banyak aktivitas di bidang tertentu ya. Nanti kita bisa diskusikan lagi kalau memang ada minat tertentu lagi ya. Tapi rekomendasi di Iya. bidang ekonomi sangat mungkin ya. Kalau di eh, bidang lain seperti hukum gitu ya, untuk keteknikan memang tidak banyak. Beberapa juga punya potensi di bidang kebahasaan yang rata-rata cukup kuat. Tapi mau jadi apa dulu gitu. Anaknya suka atau tidak gitu. Dan industri di bagian yang banyak ide ya, kreatif generatif ide ini juga sangat-sangat kuat di situ. Terutama marketing, publicizing, strategizing, gitu ya, visioning. Jadi dia R&D yang bisa melihat masa depan kemudian menciptakan sesuatu dari sesuatu di baliknya kemudian jadi sebuah produk gitu, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah. Di situ mungkin jadi kebahagiaan dia. Tuh. Gak apa-apa, nanti biar dia elaborasi. Saran saya memang harus ketemu sama ahli ya, Bu. Di bidang data science, di bidang yang lain, di industri kreatif-kreatif yang lain, silahkan. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan potensi Anda nanti masa depan. Gitu. Itu kali mudah untuk saat ini. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan manfaat. Nanti silakan dikontak lagi kalau memang ada pertanyaan lanjutan. Ya, baik Kak. Uh, Berarti kalau kalau gitu, seperti ini memang seharusnya ada anaknya ya Kak? iya bagusnya ada anaknya. Biar memang saya biasanya lebih banyak konfirmasi dan tanya kesukaan dia apa, berbasis data kuat tidak kesukaannya. Kadang-kadang ada anak tuh Bu, yang mau masuk kedokteran gara-gara nonton film doang ngeliat tuh keren gitu. Padahal belum ngejalanin gitu kan. Ada yang mau masuk kayak gini Ya. bawa temennya gitu. Jadi itu harus dikonfirmasi lebih kuat lagi pada diskusi-diskusi yang memang terbuka. Belum lagi nanti kan biasanya ada pilihan orang tua, pilihan anak, ya bagaimana mengcombine di gitu. Sesi-sesi itu tuh krusial sih untuk bisa melihat diri dia semaksimal mungkin. Jadi dipertemukan ya Kak antara Ya, keinginan anak, keinginan orang tua dengan realita yang ada pada diri dia gitu ya Kak. ya
Tuh. Baru nanti berikutnya strategi masuk PTN-nya ya. Karena kalau udah masuk PTN kan terkait dengan strategi nilai, ya kemampuan dia untuk bisa mengejar level mana yang mau diambil buat masuk kampusnya gitu. Itu hal yang berbeda lagi. Tapi mudah silakan fokus pada 14 aktivitas ini. Ya, ini memang banyak aktivitas reasoningnya lebih banyak dari estimating, observing, reviewing, conceptual, problem sizing itu reasoning semua 8 sampai 4 itu reasoning. Kemudian auditing, investigating, research itu juga reasoning gitu. Jadi ada hampir tidak lebih dari setengahnya. Reasoning ini analyzing, thinking, strategic, visioning ini ide. Transcribing ini elementary, marketing ini ide gitu. 3 ideating, 8 reasoning gitu. 3 lagi sisanya campuran. Jadi memang banyak kekuatan di situ. Kita bisa lihat mana yang memang dia suka, dia nyaman, fokusnya pada part A, easy, enjoy, easy, excellent on. Mana yang memang dia habis bisa waktu banyak, gitu ya nggak terasa. Kalaupun capek lelah mendatang, dia mau terus berapi-api untuk bisa bertahan di situ. Gitu ya, punya alasan yang cukup dan bakat apa yang nanti akan mendorong dia gitu. Apakah bakat uh, masa depan yang terlihat keren, bagus buat dia sehingga dia akan kejar, atau memang dia lebih punya rasa tanggung jawab sehingga nggak akan mudah menyerah walaupun jatuh, atau memang dia sudah menentukan langkah dan punya ambisi yang kuat gitu ya, pada semangat positivitas yang bagus, atau memang dia ingin untuk selalu mengembalikan keadaan seperti semula sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Jadi kombinasi-kombinasi ini ya yang nanti akan menarik dia. Di samping memang ada bakat lemahnya seperti belief, tidak sedang melayani. Kalau komen ini lemah berarti tidak sedang menyuruh-nyuruh gitu ya. Oh, ini lemah juga, tidak suka eh, tidak suka bertemu tempat orang baru, nggak suka membangun kelompok, ya tidak senang membangun orang lain, ya kepercayaan kepas dirinya rendah juga, bahkan secara spiritual juga kurang. Tapi itu nanti bisa disiasati lebih dari orang. Kurang lebih begitu Bun. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa diskusi lagi. Kita tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.